I told you I'm not here to mess around. Halo guys, kali ini aku ingin menceritakan drama Thailand berjudul The Three Gentle Bros. Drama ini mengisahkan tentang kisah cinta dan kehidupan yang dialami oleh tiga bersaudara, namun mereka semua berbeda ayah. Pada episode pertama, kisah diawali oleh kehidupan Ich. Siang hari itu, Ich mendapatkan telepon dari ibu kandungnya, yang menyuruh Ich untuk tinggal bersamanya. Tetapi Ich tidak mau, dan tidak peduli walaupun kamar Ich telah direnovasi. Kemudian, di antara mereka bertiga nih, Asira lah yang paling dekat dengan ibunya. Nah, karena Ich menolak permintaan ibunya, akhirnya sang ibu sengaja membuat kegaduhan apartemen milik Ich secara diam-diam. Lalu Ich mendapatkan pesan dari ibu tirinya yang telah menunggu di suatu gedung apartemen. Di sana, sang ibu tiri terlihat sedang kesal. Ia memberikan Ich sebuah bukti foto kalau ayah Ich berselingkuh dengan wanita muda. Kemudian sang ibu tiri ini ingin Ich memergoki ayahnya. Anyway guys, Ich ini lebih sayang ke ibu tirinya karena dari kecil yang mengasuh Ich adalah sang ibu tiri. Lalu wanita ini bernama Kyo. Dia punya bisnis kuliner rumahan. Hari itu Kyo mendapatkan tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan ke tempat kakaknya. Setibanya Kyo di apartemen sang kakak, Kyo langsung disuruh berganti pakaian karena Kyo berkeringat. Namun di luar sana ternyata Ich dan ibunya sedang menguntit ayah Ich. Dan ternyata ayah Ich itu masuk ke suatu kamar yang mana ia punya kunci aksesnya. Saat itu, Kyo yang sedang melepas pakaian tiba-tiba langsung dipeluk oleh seorang pria asing. Ketika Kyo hendak berontak, Ich dan ibunya sudah masuk menyelinap ke kamar itu dan memergoki ayah Ich yang berselingkuh. Ibu tiri Ich langsung menampar Kyo yang dikiranya adalah selingkuhan suaminya. Sementara kakak Kyo memilih untuk bersembunyi dan mengorbankan adiknya. Ich yang tidak terima melihat selingkuhan ayahnya langsung memberikan peringatan kepada Kyo untuk tidak keganjenan dengan ayahnya. Setelah mereka ini semua pergi, kakak Kyo mengobati memar di pipi Kyo. Kyo benar-benar marah kepada kakaknya yang ternyata berpacaran dengan pria beristri, hanya untuk mendapatkan proyek dan uang. Namun, kakaknya mengelak dan bilang kepada Kyo kalau ia dan ayah Ich itu saling mencintai. Mendengar hal itu, Kyo semakin kesal dengan kakaknya yang sangat salah memilih pasangan. Kyo yang tidak terima dijadikan korban ingin jujur kepada Ich dan ibu Ich. Akan tetapi, kakaknya merayu dan memohon kepada Kyo supaya menutupi aib kakaknya kepada semua orang demi karir kakaknya sebagai artis. Sementara itu, Ich ternyata merasa sedikit tertarik kepada Kyo pada pandangan pertama. Namun, Ich masih menyayangkan kenapa wanita cantik itu rela mengotori dirinya dengan menjadi selingkuhan ayahnya. Kemudian, sang ibu kandung ini melihat video viral Ich di TikTok. Tadinya ia menyayangkan kenapa anaknya harus terlibat. Akan tetapi setelah dipikir-pikir, mungkin hal ini bisa ia manfaatkan supaya Ich mau tinggal di rumahnya. Sore hari itu, Ich kaget. Tiba-tiba, sudah banyak media yang langsung menyergap dirinya. Nah, rencana ibu kandung Ich ini sukses untuk membuat Ich datang ke rumahnya dan memutuskan untuk tinggal di sana. Mereka berempat pun makan malam bersama. Pagi harinya Ich langsung datang ke rumah Kyo. Nah, karena Kyo ini sangat menjaga banget perasaan ibunya, jadi Kyo menarik tangan Ich untuk berbicara di luar. Ich tak henti-henti memarahi Kyo, yang tega-teganya menghancurkan kehidupan keluarganya dan membuat ibunya tersakiti hatinya. Sampai-sampai Ich ini menuduh Kyo mengambil uang ayahnya cuma buat membangun bisnis kulinernya. Awalnya, Kyo ini menerima omelan Ich dan merelakan menjadi korban kakaknya. Akan tetapi semakin lama, mendengar perolokan dari Ich, Kyo ini jadi merasa tidak terima. Akhirnya Kyo bilang kepada Ich bahwa kelakuan Ich itu sama aja. Ngapain banget datengin ke tempat wanita selingkuhan ayahnya. Ich akhirnya pergi. Kemudian kakak Kyo ini yang seorang artis muncul di layar TV. Namun ibu Kyo terlihat tidak senang, termasuk juga dengan Kyo yang sedang menutupi aib kakaknya. Siang hari itu, Kyo hendak berbicara dengan kakaknya, akan tetapi ia malah bertemu dengan Ich. Ich yang curiga Kyo lagi membuat janji dengan sang ayah langsung menculik Kyo dan mengantarkan Kyo pulang untuk melaporkan kelakuan Kyo kepada ibu Kyo. Nah, karena Kyo ini takut ibunya menjadi korban, lalu Kyo sengaja membuat mobil itu oleng. Akibatnya, mobil Ich jadi ngerem mendadak dan membuat kepala Kyo terbentur.
Di parkiran basement, Kyu mengobati lukanya. Kemudian ia menangis saat Ich bakal membongkar rahasia Kyu kepada ibunya. Pada momen ini, Ich yang tertarik dengan Kyu bersikap perhatian kepada Kyu dan membuat Kyu menjadi mulai terpesona. Kemudian di sini, Kyu berjanji kalau ia akan meninggalkan ayah Ich. Setelah itu, sesampainya Ich di rumah ibu kandungnya, ia melihat foto sang ibu yang memajang foto mereka berdua. Melihat hal itu, Ich langsung mengganti fotonya dengan foto keluarganya bersama dengan sang ibu tiri. Keesokan harinya, di kantor, Ich ini mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau ayah Ich baru saja pergi ke hotel. Mendengar hal itu, Ich pun berencana untuk menguntit ayahnya. Ternyata, ayah Ich ini bertemu dengan Kyu. Kyu sengaja membuat janji dengan ayah Ich untuk menyuruh ayah Ich menjauhi kakaknya. Namun, ayah Ich ini yang emang pada dasarnya ia adalah seorang hidung belang, malah ingin juga memacari Kyu. Dan ayah Ich ini langsung menggenggam tangan Kyu. Di saat itulah Ich tiba-tiba datang dan memergoki mereka berdua berpegangan tangan. Siang hari itu, ketika Ich melihat ayah dan Kyu lagi berpegangan tangan, Ich langsung berprasangka buruk dan semakin menuduh Kyu. Ich dan Kyu jadi saling berdebat. Ich menuduh Kyu yang sengaja memanfaatkan ayah Ich untuk mengeruk uang. Sedangkan Kyu yang tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan langsung melawan Ich dengan mengatakan kalau Ich itu tidak pernah mengurusi ayahnya dengan benar dan hanya sibuk bekerja. Tiba-tiba ibu kandung Ich datang. Di parkiran basement, mereka jalan bertiga. Tetapi ibu kandung dan ayah Ich ini malah ribut sendiri, ngomongin anak mereka. Mereka berdua ini ribut lucu. Ayah Ich bilang kalau Ich adalah anak dia satu-satunya, tidak seperti sang mantan istri yang punya anak dari banyak suami. Sementara itu, Ich memilih pergi meninggalkan orang tuanya yang ribut nggak jelas. Ich kembali ke restoran dan melihat Kyu yang sedang menangis. Ich pun jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Ich berpura-pura bilang ke resepsionis kalau handphonenya hilang di meja. Padahal Ich sengaja cuma mau melihat kejadian saat ayahnya bertemu dengan Kyu. Lalu saat Ich ini melihat rekaman CCTV itu, Ich jadi menyimpulkan bahwa sepertinya tidak ada yang mencurigakan di antara mereka berdua. Bahkan, Ich ini sempat terpesona dengan Kyu saat Kyu menolong anak kecil. Terus, Ich balik ke kantor. Tetapi pas Ich baru mau turun dari mobil, ia menemukan ada alat GPS yang dipasang oleh ibu kandungnya. Anyway guys, ibu kandung Ich ini kita panggil saja dengan nama Pim Patra. Ternyata di rumah benar saja, Pim Patra sudah melacak keberadaan Ich. Bahkan tidak hanya Ich saja yang diam-diam dikasih alat pelacak. Tetapi juga Asirai yang baru saja dikasih alat pelacak di handphone barunya. Kantor nih, Ich cerita kepada ibu tirinya kalau tadi Pim Patra tiba-tiba datang menguntit Ich. Ibu tiri Ich ini mengakui bahwa Pim Patra memang wanita yang hebat. Akan tetapi ibu Ich tidak akan ikut campur urusan Ich dengan sang ibu kandung. Dalam percakapan ini juga Ich bilang kepada ibunya kalau ia berterima kasih karena ibu telah merawat Ich dan tidak seperti Pim Patra yang melantarkan Ich demi punya anak dengan yang lain. Terus Ich cerita kalau ia sepertinya agak ragu nih dengan Kyu yang menjadi wanita selingkuhan ayahnya. Akan tetapi ibu Ich ini meyakinkan lagi anaknya bahwa kemarin kan mereka jelas-jelas melihat ayah Ich itu memeluk wanita tersebut. Ich pun nurut kepada ibunya untuk tetap memata-matai Kyu. Nah, ketika Ich ini hendak pergi, tidak sengaja alat pelacaknya jatuh dan ditemukan oleh ibunya. Terlihat dari foto yang terpajang, ibu tiri Ich dan Ich ini saling menyayangi, melindungi, dan memiliki hubungan yang kuat. Di rumah, Ich yang penasaran dengan Kyu ingin rasanya mencicipi masakan Kyu dan memesannya lewat online. Tiba-tiba Asira datang dengan bangganya memamerkan handphone baru kepada kakaknya. Dan lucunya mereka berdua ini saling meledek ibu mereka. Walaupun Ich ini sering mengabaikan Pim Patra, akan tetapi sebagai anak yang lahir dari rahim Pim Patra, Ich memperlakukan ibu kandungnya dengan cukup baik. Malam itu Kyu nelpon ke customernya kalau pesanan sedang diantar. Kyu di sini masih belum tahu kalau yang memesan makanannya itu adalah Ichaya. Terus pas Kyu udah sampai nih di rumah customernya, tiba-tiba muncul Ichaya yang keluar dari rumah mewah tersebut. Kyu bingung kenapa Ichaya selalu ada di sekitarnya.
Dengan lucunya, Ich mengganggu Kyu dan mengatakan kalau di rumah ini tidak ada ayah Ich. Kyu yang kesal jadi membuktikan bahwa ia datang adalah benar untuk mengantarkan makanan. Saat Kyu nelpon ke nomor customernya, HP Ich berbunyi dan Ich mengakui kalau ialah yang memesan makanannya. Saat Kyu hendak pulang, ternyata ban mobilnya kempes. Kyu pun masang tampang melas kepada Ich, tetapi Ich malah ingin menikmati makanannya. Karena Ich kasihan melihat Kyu yang mengganti mobilnya sendiri dan Ich merasa sudah cukup puas ngerjain Kyu, akhirnya Ich bantuin Kyu mengganti ban mobilnya. Dan terjadilah momen romantis di antara mereka berdua. Ich dan Kyu saling menatap. Kemudian Ich ini melanjutkan makannya. Nah, saking menikmatinya Ich ini pada makanan masakan Kyu, sampai-sampai Ich tersedak dan ditolonglah oleh Kyu. Tetapi Ich malah mengerjai Kyu sambil senyum-senyum. Namun, Pimpatra melihat ada wanita yang memeluk anaknya dari belakang. Pimpatra langsung nyamperin mereka. Pimpatra sangat syok melihat wanita itu adalah wanita selingkuhan ayah Ich. Dan sekarang wanita itu malah ingin mendekati anaknya. Pimpatra pun langsung ingin pingsan. Kyu pamit dari mereka. Ketika Kyu sudah sampai di rumah, Kyu yang udah mulai suka dengan Ich menyimpan kontak Ich dan menamainya si lidah tajam. Sedangkan Ich yang baru saja melewati malam romantis dengan Kyu juga menyimpan kontak Kyu dengan nama si pedas. Keesokan harinya ibu Ich ini lagi ngasih tahu ke artisnya, yang mana artis wanita itu adalah kakaknya Kyu, selingkuhan suaminya. Nah, kakak Kyu ini kita panggil saja dengan nama Kan. Ibu Ich ingin Kan menjadi pemeran wanita dalam sinetronnya. Namun terlihat Kan yang main mata dengan ayah Ich. Kemudian Kan ini nelpon kepada Kyu sambil nangis-nangis. Katanya pengen curhat soalnya ayah Ich tadi menghindari dirinya. Kan pun jadi mengajak Kyu buat ketemuan di mall. Sementara itu, Kyu yang tidak tega dengar kakaknya nangis-nangis langsung buru-buru pergi. Nah, tidak lama kemudian, Ich datang dan mencari Kyu. Tetapi ibu Kyu bilang kalau Kyu baru saja pergi. Ich pun jadi menduga, jangan-jangan Kyu ingin bertemu dengan ayahnya. Di sisi lain, ibu Ich ini sedang diikuti oleh Pimpatra. Sedangkan Pimpatra tidak tahu, ia mengira GPS itu masih melacak lokasi Ich. Sesampainya Kyu di mall, ia langsung nelpon kakaknya. Tetapi kakaknya ternyata malah datang terlambat gara-gara ia kehabisan bensin. Hal itu membuat Kyu jadi kesal. Sedangkan Ich terus menguntit Kyu dan memata-matai Kyu. Tanpa disengaja, Kyu malah terjebak momen yang paling ia hindari. Kyu berusaha menutupi wajahnya dengan kertas, menghindar dari ibu dan ayah Ich, dan juga Pimpatra. Bahkan, Kyu juga kaget ada Ich di sana. Ketika itu, saat Kyu terjebak oleh keluarga Ich, Kyu merasa sangatlah sial. Akan tetapi keluarga Ich justru malah saling bertanya mengapa mereka bisa bertemu di sana. Kemudian Ich bilang kalau ia tadi ngikutin Kyu dan membuat semuanya kaget. Terus perbincangan ini beralih ke Pimpatra yang tiba-tiba juga ada di mall yang sama. Pimpatra pun diam tak berkutik. Kesempatan ini akan digunakan Kyu untuk kabur. Namun ia malah menabrak seorang wanita yang mana ternyata wanita tersebut adalah mantannya Ich. Kyu yang sedang ingin pulang karena kesal dikejar oleh Ich. Ich berusaha ingin berbicara baik-baik dengan Kyu. Ich bilang kepada Kyu bahwa ia sedang berusaha percaya bahwa Kyu itu bukanlah selingkuhan ayahnya. Namun, Ich meminta Kyu untuk mengatakan yang sebenarnya dan menyuruh Kyu untuk membela diri. Akan tetapi Kyu malah bingung dan tidak bisa mengatakan apapun. Hingga akhirnya Ich ini menebak, jangan-jangan wanita selingkuhan yang sebenarnya adalah teman Kyu. Namun, setelah Ich pikir-pikir, sepertinya hal itu tidak mungkin teman, karena jika itu teman, Kyu tidak akan mengorbankan dirinya sampai sejauh ini. Kemudian, Ich ini menebak, jangan-jangan selingkuhan yang sebenarnya adalah kakak Kyu. Mendengar hal itu, Kyu malah ingin menangis. Sedangkan Ich yang berjanji tidak mau membuat wanita menangis lagi, langsung menghentikan interogasinya dan memberikan sapu tangan kepada Kyu. Ketika Kyu ini sudah agak tenang, Ich memohon dengan lembut kepada Kyu untuk berkata jujur. Nah, ketika Kyu ini mau akan mengatakan yang sebenarnya, mantan pacarnya Ich datang. Kyu pun langsung pergi. Sementara itu, Ich balik nih ke dalam mall.
Di sana Ibu Ich memberikan alat pelacaknya kepada Ich Chaya di depan Pimpatra. Ich pun langsung menegur ibu kandungnya, yaitu Pimpatra, untuk tidak mengganggu Ich dan keluarganya lagi. Saat Pimpatra bilang kepada Ich Chaya bahwa dirinya juga adalah keluarga Ich langsung mengatakan bahwa hubungan ia dan Pimpatra hanyalah berbagi tali pusat saja. Mendengar hal itu, Pimpatra cukup kaget dan mengakuinya. Terus Pimpatra bilang kalau ia tidak mau mantan pacar Ich Chaya balik lagi di kehidupan Ich. Namun ibu Ich ini membela mantan pacar Ich dan membuat Pimpatra jadi terpojokkan. Sepanjang perjalanan pulang, Pimpatra ini menangis. Ia baru sadar ia tidak bisa mengambil anaknya begitu saja. Penyesalan itu pun datang. Malam harinya, Ich ini terbengong di kantor. Ia merenungi perkataan kasarnya tadi siang kepada Kyo dan Pimpatra. Malam itu juga, Ich ini tidak sengaja melihat Kyo yang sedang mengantarkan makanan pesanan di daerah dekat kantornya. Ich pun langsung nyamperin Kyo dan minta anterin pulang ke rumahnya dengan alasan bahwa ia sedang mabuk. Ich langsung masuk ke dalam mobil Kyo begitu saja. Karena Kyo ini nggak masuk-masuk ke dalam mobil, hingga Ich terus-menerus membuat kegaduhan dengan membunyikan klakson mobilnya. Dan membuat Kyo jadi mau tidak mau harus menuruti keinginan Ich Chaya. Setibanya di rumah, Kyo ini ngajak ngobrol Ich Chaya. Akan tetapi Kyo menyangka bahwa Ich ini sepertinya belum terbangun dan belum sadarkan diri. Hingga Kyo hendak memaksa Ich untuk turun dari mobilnya. Dan Kyo mengambil jas Ich yang ada di kursi belakang. Namun, mereka berdua malah dihadapkan pada momen yang romantis. Kyo tidak sengaja jadi mencium Ich Chaya. Momen ini membuat Kyo jadi salah tingkah, sementara Ich Chaya senyum-senyum bahagia dalam hatinya. Mereka berdua pun akhirnya berpisah. Nah, di dalam rumah, Ich Chaya ini senyum-senyum mengingat kejadian tadi. Keesokan paginya, Ich dan Pimpatra berdebat, karena Pimpatra memasang CCTV di pagar rumahnya dan mengintai Ich. Di sini juga Pimpatra mengatakan bahwa memang bukan ia yang membesarkan dan mengajari Ich dari bayi. Akan tetapi Pimpatra ingin Ich berhenti menuruti suruhan ibu tirinya. Namun Ich menegaskan kepada Pimpatra bahwa ia tidak ingin keluarganya rusak lagi. Ibu tiri Ich yang mengurusi Ich dari bayi. Maka dari itu Ich akan turut terlibat demi keutuhan perkawinan ayah dan ibunya. Dalam perdebatan kali ini, Pimpatra kalah, dan ia akan mencari cara untuk tetap ikut mengatur kehidupan Ich Chaya. Siang hari itu di kantor, menjelang jam makan siang dan istirahat, Ich ini kepikiran untuk memesan makanan dari restoran Kyo. Dengan lucunya, Ich Chaya langsung ngechat Kyo via Line. Tentu saja Kyo harus menuruti semua permintaan pelanggannya. Nah, setibanya Kyo ini di kantor Ich Chaya untuk mengantarkan makanan, Kyo mengabari Ich kalau ia sudah menunggu di parkiran. Namun, Kyo tidak sengaja bertemu dengan kakaknya di sana. Kyo langsung cemberut kesal kepada kakaknya, karena kemarin telah mengerjai dirinya, yang telah membuat janji ketemuan, tetapi malah ia sendiri yang tidak datang. Kakak Kyo pun meminta maaf dengan sangat kepada Kyo. Tak lama kemudian, Ich ini datang menghampiri mereka berdua di parkiran, dan menebak bahwa Kan dan Kyo ini adalah kakak beradik. Kan pun mengakuinya, dan mengatakan kepada Ich bahwa Kyo adalah benar adiknya. Dan juga ia mewakili adiknya untuk meminta maaf kepada Ich Chaya jika Kyo telat mengantarkan makan siangnya. Ketika Kyo ini hendak pulang dengan wajah yang cemberut, motor Kyo tiba-tiba tidak bisa di-starter. Dengan lucunya, Kyo menyuruh kakaknya untuk mendorong motornya. Ich yang melihat hal itu dengan lucunya juga membantu Kyo dan menyalakan mesin motor Kyo dengan mudahnya. Di sisi lain, ibu Ich ini sedang memohon kepada mantan pacar Ich untuk mendekati Ich lagi, entah apa tujuannya. Saat itu juga Pimpatra sengaja ingin tahu lokasi restoran makanan yang sering Ich pesan. Ternyata itu adalah restorannya Kyo. Kemudian di sini juga Pimpatra mengajak Kyo untuk berdamai. Ia mengajak Kyo ke rumahnya dan membicarakan tentang Ich Chaya. Pimpatra meminta kepada Kyo untuk merebut Ich Chaya dari mantan pacarnya. Dan juga meminta Kyo untuk menyingkirkan mantan pacarnya itu. Kyo pun kaget dan terpaksa ia harus menuruti keinginan Pimpatra karena ancamannya adalah ibunya Kyo. Tiba-tiba Tevis datang dan menyapa Kyo. Sementara Pimpatra kaget, ternyata Tevis dan Kyo ini saling mengenal. Pimpatra pun jadi punya rencana baru. Hari itu Pimpatra mengetahui ternyata Tevis kenal dengan Kyo. Pimpatra pun punya ide.
Pura-puranya Taevis ini juga sering didekati oleh Kyo dan membuat seakan-akan Kyo itu mengincar ayah dan adiknya Ichaya. Kemudian rencananya Pimpatra akan menyuruh Ichaya untuk menjaga adiknya dari serangan Kyo dengan cara Ichaya harus meluluhkan hati Kyo dan membuat Kyo jatuh cinta dengan Ichaya. Semua rencana ini dilakukan untuk menggagalkan rencana ibu tiri Ich yang ingin menjodohkan Ichaya dengan mantan pacarnya. Mantan pacar Ich ini kita panggil saja dengan nama Nichapa. Siang hari itu di kantor, ibu Ich bilang kalau ia ingin menjodohkan Ich dengan Nichapa. Walaupun Ich bilang kepada ibunya bahwa ia tidak bisa. Tetapi ibu Ich terus memaksa dan menyuruh Ich datang ke rumahnya nanti sore untuk masak bareng dengan Nichapa. Dan datang membawa bunga. Ich ini pergi keluar untuk mengambil bunga yang telah ia pesan. Namun di perjalanan perut Ich terasa sangat lapar. Ich pun kepikiran buat mampir ke restorannya Kyo. Nah, karena tadi abang bunganya bilang kalau bunga tersebut tidak boleh kena panas, akhirnya Ich pun membawa turun bunga itu. Kebetulan tali sepatu Ich ini lepas, Ich pun berlutut. Lucunya, Kyo yang tiba-tiba datang dan hendak memberikan pesanan makanannya kepada abang-abang ojol, langsung kaget saat melihat Ichaya di sana sedang berlutut membawa bunga seakan-akan sedang ingin melamar Kyo. Kyo terbengong heran, dan ketika itu datanglah ibu Kyo yang sangat bahagia melihat anaknya sedang dibawakan bunga oleh Ichaya. Terpaksa, Kyo langsung mengambil bunga itu dengan hati-hati dari genggaman Ichaya. Sedangkan ibu Kyo yang sedang bahagia membiarkan Kyo dan Ich berdua. Setelah itu, Ich yang bingung harus bersikap bagaimana, langsung berpura-pura mengatakan kepada Kyo bahwa bunga itu sebagai permintaan maaf karena dirinya telah membentak Kyo beberapa waktu lalu. Kemudian di dalam rumah, Ich ini sedang menunggu makanan pesanannya. Namun di saat Kyo telah mengantarkan makanan pesanan itu kepada Ichaya, tiba-tiba ibu Kyo datang dan menyuruh Kyo untuk duduk menemani makan bersama dengan Ichaya. Sore harinya, Ich pergi ke rumah ibunya untuk memenuhi janjinya. Namun ibu Ich ini tidak marah ketika Ich lupa membawa bunga, karena yang terpenting Ich sudah datang. Ich pun langsung dibawa ke dapur oleh ibunya, buat masak bareng bersama dengan Nichapa. Setelah ibu Ich pergi, Ich langsung menegaskan kepada Nichapa kalau hubungan mereka berdua tidak bisa kembali pacaran seperti dulu karena Ich sudah tidak menyukai Nichapa. Tetapi Nichapa yang sebenarnya sudah punya pacar juga, masih terus berakting di hadapan Ich, seakan-akan masih menyukai Ich. Semua ini Nichapa lakukan demi kesepakatannya dengan ibunya Ich untuk menggabungkan perusahaan dan menambah kekayaan mereka berdua. Malam harinya, ayah Ich ini memberikan obat tidur kepada istrinya supaya ia bisa pergi bertemu dengan selingkuhannya. Akan tetapi di perjalanan, Ich ini tidak sengaja berpapasan dengan mobil ayahnya di lampu merah. Ich pun mengikuti ayahnya yang pergi menuju klub malam. Di sana, Ich langsung memastikannya siapa wanita selingkuhan ayahnya itu. Saat itu juga, Ich langsung menelpon Kyo. Tetapi ternyata tidak ada respon apapun dari wanita itu. Akhirnya Ich memata-matai selingkuhan ayahnya dan mendengar percakapan mereka berdua. Nah, disinilah Ich akhirnya menemukan fakta bahwa ternyata wanita selingkuhan ayahnya itu adalah Kan, kakaknya Kyo. Kemudian Ich terus membuntuti Kan yang pergi ke toilet dan menatap Kan tajam dari jauh. Ich jadi marah-marah sendiri di toilet pria. Ia kesal dengan dirinya yang telah menyakiti hati Kyo saat di basement waktu itu. Kemudian tidak lama ayah Ich ini juga pergi ke toilet. Ayah Ich ini langsung kaget mengetahui bahwa ternyata di sana ada anaknya. Di toilet, Ich berdebat dengan Taevis karena Ich menyangka bahwa Taevis ini pergi ke klub malam bersama dengan Kyo. Namun kesempatan ini malah digunakan oleh ayahnya Ich untuk kabur melarikan diri. Saat Ich tersadar, ayahnya sudah tidak ada. Ich pun langsung mengejar ayahnya. Namun sayangnya ayahnya udah pergi bersama dengan Kan. Begitupun juga dengan Taevis yang pergi bersama dengan wanitanya. Pagi harinya, Ich masih terus mengganggu Taevis. Ia mengetuk-ngetuk pintu kamar Taevis dan meminta jawaban Taevis dengan siapa Taevis semalam. Karena Ich ini membuat berisik seisi rumah, sampai-sampai adik bontotnya Ich ini dan Pimpatra mendatangi Ich yang sedang marah-marah. Kemudian, Ich mengadu kepada Pimpatra dan adiknya kalau Ich menduga jangan-jangan Taevis yang malah pergi bersama dengan Kyo menggantikan posisi ayah Ich. Pimpatra pun langsung melirik Ashira dan menyuruhnya untuk makin memanas-manasi Ichaya bahwa Taevis ini memang dekat dengan Kyo dan Ich harus merebutnya. Akhirnya, Ich menemui Taevis di kantor untuk memastikan dengan siapa Taevis pergi ke klub semalam.
Tetapi Tavis menyuruh Ich buat bertanya langsung kepada Kyo. Pagi itu Kyo baru saja bangun tidur dan lagi nyari sinyal handphonenya di luar rumah. Lucunya Kyo langsung kaget saat melihat Ich-chaya datang. Kyo yang udah mulai suka dengan Ich-chaya jadi salting sendiri. Sementara Ich-chaya juga tidak bisa bertanya langsung kepada Kyo secara to the point. Ich pun jadi berpura-pura ingin memesan makanan dulu. Ich-chaya pun diminta menunggu oleh Kyo. Di saat itu Ich mendapatkan telepon dari ibunya yang meminta Ich nganterin ibunya jalan-jalan keluar kota. Tak lama kemudian, Kyo datang dengan dandanan yang sangat cantik. Lucunya, Ich langsung heran dan malah menyangka Kyo mau pergi. Sementara Kyo sendiri sengaja dandan cantik buat Ich dan berharap Ich nggak cuma pesan makanan doang. Setelah itu, Ich langsung bertanya tentang Tavis kepada Kyo. Otomatis, Kyo langsung kecewa karena ternyata Ich datang untuk bertanya tentang pria lain. Kyo pun jadi sebal dan menjawab pertanyaan Ich dengan galak kalau Kyo tidak pergi dengan Tavis. Setelah itu, Ich yang merasa udah dipermainkan oleh adiknya langsung pergi ke kantor Tavis dan ngomel-ngomel sendiri. Sementara Tavis sudah tahu kalau sebenarnya Ich-chaya ini menyukai Kyo. Jadi makanya Tavis senang saat mengerjai kakaknya. Malam harinya, Kyo mendapatkan telepon dari Pim Patra. Pim Patra memaksa Kyo untuk ikut dengannya pergi keluar kota. Tujuan Pim Patra mengajak Kyo karena ia ingin menggagalkan rencana liburan ibu tiri Ich dengan Nichapa. Setibanya di hotel tempat liburan, benar saja Kyo bertemu dengan Ich-chaya, ibu tiri Ich, dan Nichapa. Kyo dan Pim Patra ini pun berpura-pura tidak sengaja bertemu di sana. Sementara ibu Ich selalu bermusuhan dengan Pim Patra hingga membuat keributan di sana. Ich pun segera mengamankan ibunya. Malam harinya saat sedang makan malam di hotel, ibu Ich menyuruh Nichapa buat membantu Ich-chaya mengambil makanan. Tetapi tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Ich-chaya. Disinilah Nichapa sebenarnya udah mau menyerah deketin Ich-chaya. Tetapi ibu tiri Ich ini terus meyakinkan Nichapa kalau mereka berdua pasti bisa balikan. Pim Patra yang melihat anaknya makan sendirian langsung disamperin. Terus mereka berdua ngobrol. Nah, Ich ini udah tahu pasti Pim Patra yang membawa Kyo ke sini. Pim Patra pun tidak mau mengaku. Akhirnya datanglah Nichapa yang duduk di samping Ich. Setelah itu, Pim Patra menyuruh Kyo buat melakukan pekerjaannya untuk menjadi orang ketiga di antara Nichapa dan Ich-chaya. Akhirnya, Kyo duduk di hadapan Nichapa. Sementara itu, ibu Ich dan Pim Patra sedang sibuk ribut-ribut sendiri dan membuat Kyo jadi meledek kedua ibu Ich-chaya. Obrolan seru di antara Ich-chaya dan Kyo membuat Nichapa sebal. Ia pun pergi. Kemudian, Ich-chaya bertanya kepada Kyo, kenapa bisa ada di sini? Kyo pun cerita kalau ia disuruh buat menjadi orang ketiga. Atau enggak, ntar Pim Patra bakal ngaduki ibu Kyo kalau Kyo adalah selingkuhan ayah Ich. Terus, tiba-tiba Ich bilang kepada Kyo kalau ia sudah tahu Kyo tidak punya hubungan apapun dengan ayahnya. Dan Ich juga sudah tahu siapa selingkuhan ayahnya yang sebenarnya. Ich pun berulang kali meminta maaf kepada Kyo. Mengetahui Ich-chaya sudah tidak curiga lagi dengan dirinya, Kyo tersenyum bahagia. Setelah makan, ibunya Ich ini mengajak Ich-chaya buat ngobrol di kamar. Ibu Ich sengaja mengajak Ich buat minum bersama. Padahal ibu Ich sudah menaruh obat pada air putih itu. Ibu Ich ini punya rencana supaya dalam keadaan Ich yang tidak sadarkan diri ini, ia bisa masuk ke dalam kamar Nichapa. Sementara di restoran hotel, Kyo yang sedang sakit baru saja minum obat tidur dari dokter. Dan obat paten itu membuat kepala Kyo jadi pusing. Kyo pun balik ke kamarnya. Ternyata karena keadaan Ich ini lagi pusing parah dan pandangannya kabur, ia pun jadi salah masuk kamar, harusnya masuk kamar Nichapa. Tapi ia malah masuk ke dalam kamarnya Kyo. Dan karena sebenarnya Ich-chaya dan Kyo ini saling menyukai, mereka merasa seperti itu adalah mimpi. Karena merasa seperti dalam mimpi inilah, Kyo dan Ich pun berbuat hal yang ingin mereka lakukan di dunia nyata. Lucunya, mereka berdua baru sadar pas udah pagi-pagi. Ich-chaya dan Kyo sama-sama bingung mengapa mereka bisa melepas baju dan tidur bersama. Tetapi karena itu adalah kamarnya Kyo, maka jelas Ich lah yang disalahkan. Namun saat Ich hendak keluar, ia malah bertemu dengan Pim Patra. Pim Patra pun langsung marah kepada Kyo yang telah meniduri anaknya dan bersikap bablas dari perintah. Kyo sendiri pun langsung marah-marah dan kecewa dengan Ich-chaya. Kyo pun menangis di dalam kamarnya.
Karena situasinya sudah kacau, Ich pun berencana balik ke Bangkok. Tetapi ia ditahan oleh ibunya dan Chapa. Namun disinilah Ichaya akhirnya tahu kalau ibunya sebenarnya memasukkan obat tidur ke dalam minuman Ichaya. Ichaya pun langsung pergi meninggalkan ibunya dengan kecewa. Ich pun pulang ke Bangkok sendirian. Di sisi lain, Keo juga sudah pulang dengan mobil travel. Kini di hotel hanya tersisa Nichapa, ibu Ich, dan Pim Patra. Akhirnya Nichapa marah-marah kepada ibu Ich yang tega menyetir kehidupan anaknya. Sampai-sampai pakai cara curang dan dikasih obat tidur. Bahkan Nichapa juga udah ogah berkomunikasi lagi dengan ibu Ichaya karena sudah membuat harga diri Nichapa jatuh. Nichapa pulang sendirian meninggalkan ibu Ichaya. Sementara itu Pim Patra mendengar obrolan mereka. Pim Patra pun dengan baik hati menawarkan ibu Ich buat pulang bareng. Dan disinilah mereka berdua sadar bahwa tidak ada dari mereka yang berhak untuk mengatur hidup Ichaya. Di kota Bangkok, Kyo selalu mendapatkan pesan dari Ichaya yang meminta maaf dan ingin mampir ke rumah Kyo. Mengetahui hal itu, Kyo pun panik. Ia langsung berkaca di spion motor. Tiba-tiba salah satu kurir membuka helmnya, dan ternyata itu adalah Ichaya. Ich membuka helmnya dan memberikan bunga kepada Kyo. Reaksi Kyo sangatlah malu karena ternyata dari tadi Ichaya melihat semuanya. Ichaya pun akhirnya mengakui perasaannya kepada Kyo. Namun Kyo mengingatkan kepada Ichaya kalau ia adalah selingkuhan ayah Ich. Namun hal itu justru membuat Ichaya semakin menyukai Kyo yang rela mengorbankan dirinya demi karir sang kakak. Ketika itu, Ich dan Kyo hendak berciuman, tetapi ibu dan Kan malah keluar dari rumah dan memberikan pesanan kepada kurir. Ibu Kyo pun jadi menyindir hubungan Koki dan kurirnya. Dengan lucunya Ichaya mengatakan kalau ia akan menjadi kurir hari ini selama seharian untuk Kyo. Kyo dan Ich akhirnya jadian. Mereka bersama-sama mengantarkan pesanan. Cerita tentang Ichaya tamat.